dasarnya filsafat iluminasi kalau Suhrawardi itu Al-Quran surat An-Nur ayat 35. Jadi kenapa sih dia pakai simbolisme cahaya Suhrawardi itu dia tidak ngarang ketika pakai simbolisme cahaya. Kenapa? Karena Allah sendiri bilang, itu kan Al-Quran, firman-Nya Allah, Allahu nurus samawati wal ard. Jadi Allah itu bukan kok Allah seperti cahaya bagi langit dan bumi, tapi Allah itu cahaya. Ya kan? Allah mubtada, nur itu khobarnya. Jadi dia bukan simbol, benar-benar cahaya. Cahaya dari langit dan bumi. Ya tinggal nanti definisinya cahaya apa. Ya kan? Jadi dia cahaya. Penciptaan pertama itu cahaya. Jadi Allah adalah nurnya langit dan bumi. Dalam segala sesuatu nanti kalau di tasawuf ada kandungan rohnya Allah. Ada kandungan, kadang-kadang roh itu diartikan cahaya. Ya kan? Manusia, binatang, hewan, tumbuhan itu mengandung kadar tertentu nurnya Allah. Allah adalah nur bagi seluruh langit dan bumi, alam semesta. Oke, manusia kan juga cahaya. Orang kalau kehilangan cahayanya kan kelihatan. Orang yang gelap wajahnya itu kelihatan. Terasa loh, kalau kamu punya temen, anak ini gak terlalu cakep sih, tapi menyenangkan, enak diajak ngobrol, deket-deket dia enak. Karena ada cahaya pasti. Kamu ketemu preman, orang jahat, gandeng kayak apa ya, deket dia mesti ya agak ngeri-ngeri gimana, karena dia kehilangan cahaya. Kalau kamu jeli, kamu akan bisa melihat cahaya di wajah setiap orang. Jangankan sufi ya, kita yang biasa-biasa nanti bisa merasakan ada cahaya dalam segala sesuatu, yang itu diterjemahkan oleh orang barat jadi aura. Auramu kok agak gelap gitu ya, itu orang barat itu. Ya, kalau kita kan nggak peduli sama aura, yang penting itu aurat. Oke. Allahu nurus samawati wal ard, mathalu nurihi kamishkatin. Perumpamaan cahayanya Allah. Jadi susah mendefinisikan cahaya. Kalau dijelaskan juga orang nggak paham, maka Al-Quran ngomong kayak gimana sih Allah yang cahaya itu. Masalu nurihi, contoh gambaran cahayanya Allah itu kamiskatin, seperti satu lubang. Wis, gambarkan aja lubang di tembok atau lubang di tanah. Fiha misbah, yang di dalamnya ada misbah, ada lampu. Ya kan? Al-misbahu fi zujajah. Lampu itu dikerangkai dalam satu kaca. Jadi gambarkan ya kayak ya neon lah, anggap aja neon apa lampu petromak zaman dulu itu kan, nyala, sekitarnya ada kaca. Az-zujajatu ka'annaha kaukabun durriyun yuqadu min syajaratin mubarakatin zaitunatin la syarqiyatin wala hurbiyah. Kaca itu seperti kaukab. Kaukab itu kayak pelita. Durriyun yang bercahaya, yang dinyalakan itu cuma yuqadu, dinyalakan oleh pohon yang diberkahi, pohon zaitun yang tidak timur tidak barat. Pokoknya nyalanya oleh bahan bakar yang luar biasa, sehingga nyalanya terang benderang. Jadnya cahaya itu yakadu zaituha yudi'u, seolah-olah cahaya itu sudah terang luar biasa, walau lam tamsas hunar, meskipun nggak dinyalakan, nggak disentuh oleh api, dia sudah nyala sendiri. Tuh.
Jadi yakadu hampir saja, zaituha yudhi'u, lampu ini sudah nyala seolah-olah, walau lam tamsasun, meskipun tidak disentuh oleh cahaya. Oke, jadi ini perlambang. Kadang banyak mufasir bilang yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasun. Ini kayak manusia yang tanpa disuruh-suruh, tanpa harus baca Quran, dia sudah baik sendirinya karena fitrahnya memang baik. Kalau kamu ikuti cahaya Tuhan itu, kamu bisa bercahaya sendiri, bersinar sendiri tanpa harus dibantu oleh cahaya yang lain. Yakadu zaituha yudhi'u walau lam tamsasun. Itu tafsirannya para mufasir. Jadi kamu sendiri itu punya cahaya, meskipun tidak dibantu oleh cahaya yang lain, mungkin tidak dibantu oleh Quran, tidak dibantu oleh guru, tidak dibantu. Kamu sebenarnya sendiri punya cahaya. Kalau kamu jernih, karena tadi kaca. Jadi ini kalau ada Arabnya gini, kayak ngaji tenanan ya. Jadi nurun ala nurin. Kalau kamu sendiri bercahaya, sementara Allah itu cahaya yang luar biasa, itu kan kayak cahayamu yang kecil itu disambut oleh cahaya besarnya Allah. Nurun ala nurin. Jadi alam semesta itu cahaya yang juga ada di bawah cahaya yang lebih besar. Nurun ala nurin yahdillahu linurihi mayasya. Dan Allah akan menganugerahkan cahaya pada orang yang dikehendaki oleh Allah. Wa yadribullahul amsal linnas wallahu bikulli syai'in alim. Jadi ini ayat yang dijadikan poros oleh Suhrawardi sehingga melahirkan filsafat cahaya. Jadi hiduplah bercahaya. Caranya gimana? Ini tadi, kacamu harus jernih, zujajahnya harus terang. Kalau zujajahnya terang, cahayamu akan memancar. Dan kalau ada cahaya yang mau menerangi kamu dari luar, lebih cepat masuknya. Nah, itu nurun ala nurin. Dan Allah itu cahayanya langit dan bumi. Oke, itu porosnya. Bagi yang ini ayat ini dipakai hampir oleh semua sufi iluminasi. Ayat tentang cahaya, cahaya yang maha cahaya, yaitu Allah. Teori yang paling jelimet kalau dalam fisika kan teori tentang cahaya. Orang barat menceritakan benturan pertama yang melahirkan cahaya, itu kan terus disebut Big Bang. Dari situlah lahir alam semesta. Ya meskipun kalau di barat kan disebut Big Bang, sebenarnya itu tidak bang. Bang itu kan kayak bunyi petasan kayak itu, sebenarnya bukan bang, tapi apa ya, kalau cahaya muncrat itu kayak gimana, kayak ya lapiar serasa. Ya apa nih, ya disitulah lahirnya alam semesta yang oleh barat disebut Big Bang. Itu sebenarnya pancaran cahaya yang menyebar kemana-mana. Tapi orang barat susah memahami iluminasi. Mereka tidak terbiasa berpikir jelimet kayak orang timur. Ya pokoknya Big Bang, kayak batu sama batu benturan terus duer, terus jadilah alam semesta ini. Orang barat pun ya kurang lego kan kalau bilang bang gitu kan. Jadi mungkin kalau orang Indonesia bukan Big Bang, big yo dor, big buas, pokoknya orang dasar. Kalau orang Jawa Timur dor gitu. Ya jadi big door gitu kalau orang Jawa Timur. Kalau orang Jogja enggak bisa, orang Jogja lembut. Kalau Jogja kan mak pik gitu aja. Ya kan, kalau Jogja kan gitu. Puanas jadi puanis ya. Kalau tabrakan dasar mobil tabrakan pik gitu, mak pik enggak seru. Kalau Jogja terlalu lembut. Yang dahsyat itu Jawa Timur. Ekspresi-ekspresi dahsyat itu dari timur. Oke, jadi itu ayatnya ya, porosnya ayat. Jadi saya bilang tadi ini hikmah hadaratul nas, ada hadaratul falsafah, ada hadaratul irfan. Sekarang kita masuk ke, karena Allahu nurus samawati wal ard, maka Allah adalah nurul anwar.
cahaya dari semua cahaya dan sumber bagi semua yang ada. Oke ya, tak gambarkan kayak lampu, tak gambarkan kayak matahari. Allah adalah puncaknya, Allah adalah pusatnya, dan cahayanya, limpahan cahayanya, itulah makhluk hidup dan alam semesta. Berarti melimpah. Melimpah pun susah. Melimpah itu kan dari tidak melimpah jadi melimpah. Tapi dia disebut matahari karena sudah bercahaya. Kalau nggak ada cahayanya nggak disebut matahari. Dan Allah itu seperti itu. Jadi makhluk itu hasil limpahan dari cahayanya Allah. Jadi ya diingat-ingat lagi, karena menyebutnya cahaya, karena Quran juga pakai istilah cahaya. Digambarkan agak susah, ya memang seperti cahaya. Jadi cahaya itu kan begitu dia nyala, begitu cahayanya ada. Jadi begitu Allah ada, ya otomatis ketika Allah ada memancar. Dan pancaran-pancaran itu, itulah nanti lahir gradasi makhluk-makhluk. Semakin jauh yang namanya pancaran kan semakin gelap. Dan di ujung cahaya setelah itu kan kegelapan. Dan ini makhluk ini gradasi. Mungkin yang paling ujung ya batu-batu yang gak punya nyawa. Mungkin setelah itu tumbuhan, setelah itu manusia, setelah itu. Dan makhluk pertama yang paling dekat dengan Nurul Anwar, itu nanti yang disebut Nurul Akrob. Nurul Akrob itu kalau kemarin di filsafat peripatetik itu disebut akal fa'al, atau kadang-kadang para sufi menyebutnya Nur Muhammad, atau kadang disebut hakikat Muhammadiyah. Hakikat NU nggak ada. Yang ada hakikat Muhammadiyah. Ya, kalau kamu mau nyaingi bikin konsep tidak terima, masa ada hakikat Muhammadiyah, ayo bikin hakikat NU. Oke, kalau NU itu mereknya teh botol itu sekarang ada merek NU. Oh no. Oke, jadi model penciptaan itu dalam imajinasinya Suhrawardi seperti cahaya yang memancar dari Nurul Anwar, dari cahaya yang maha cahaya. Oke. Satu-satunya cahaya yang sejati itu ya Allah. Jadi semua hakikat itu sebenarnya hakikatnya Allah. Yang lain cuma pancarannya. Jadi gambarnya kayak matahari itu berarti. Dalam diri kita ada kandungan Allah, tapi hanya sebagian karena Allah yang sejati di sana. Itu nanti yang agak membedakan dengan Ibnu Arabi dan kawan-kawan. Kalau di Ibnu Arabi kan ya Allah itu ya kita ada di dalam Allah. Itu yang disebut wahdatul wujud. Tapi kalau Suhrawardi ini agak kalau Ibnu Arabi panteis, kalau Suhrawardi ini disebut panenteis. Panenteis itu saya bukan Allah, tapi dalam diriku ada Allah, ada kandungan Allah. Itu panenteis. Ada bagian tertentu dari diriku yang pasti bukan Allah. Sifatnya gradasi. Kayak cahaya, semakin jauh semakin gelap. Maka orang yang melakukan kejahatan, melakukan kejelekan, melakukan kekacauan, dimensi cahayanya lama-lama redup. Kenapa? Karena dia menjauh dari pusat cahaya. Maka semakin jauh dari Allah, dia semakin gelap. Karena pusatnya cahaya ada di Allah. Itu gambarannya. Jadi meskipun miskin, bajunya jelek, tapi kadang-kadang kalau bercahaya kan kelihatan. Kenapa? Karena orang ini dekat sama sufi-sufi itu kan jarang yang punya baju bagus, ya kan? Orang para ulama besar itu biasanya ya bajunya sederhana-sederhana. Yang bajunya bagus-bagus kan para pejabat, para artis, kan gitu. Kalau yang sufi-sufi ya bajunya biasa-biasa, jelek-jelek. Tapi dekat sama mereka enak. Kadang-kadang kamu sowan ke rumahnya para ulama, para kiai itu, ndak ngapa-ngapain ya, kamu lihat di situ banyak tamu, duduk aja di situ dengerin orang ngobrol, hatimu kan tentrem.
Kenapa? Kamu sedang dekat dengan cahaya. Jadi pikiranmu jadi bening lagi. Tidak harus ngobrol deket aja sama orang-orang itu, bikin hati tentram. Dijelaskan secara logika tidak bisa, karena ranahnya bukan lagi ranah logis. Oke. Ya, ini teori selanjutnya. Yang saya sebut saya tidak akan berdalam-dalam di sini. Itu nanti di titik tertentu mulai agak jelimet di situ. Tapi tak gambarkan generalnya saja. Jadi cahaya itu ada dua jenis. Ada cahaya yang fakir dan cahaya yang kaya. Cahaya yang kaya berarti cahaya itu yang milik dia sendiri, bukan karena yang lain. Kalau kita itu punya cahaya tapi fakir. Cahaya kita karena dipanjari oleh Tuhan, oleh Allah. Maka tugas kita adalah gimana caranya agar kita semakin terang. Untuk biar kita semakin terang, kita harus bergerak mendekat ke Allah. Dan itu yang dilakukan oleh para sufi. Suhrawardi mengkritik para filosof peripatetik karena membaca realitas itu berhenti pada matter and form, pada bentuk dan materi. Padahal ada yang lebih substansial dari itu. Bentuk dan materi harus dilampaui, tapi harus masuk lebih jauh ke arah dari mana sih asalnya bentuk dan materi itu. Itu kritiknya Suhrawardi pada kelompok peripatetik. Tapi nanti peripatetik penting, harus dipakai untuk menjelaskan pengalaman keagamaan. Ini kan harus pakai filsafat, harus pakai akal. Karena kalau nggak pakai akal orang nggak akan paham. Yang tak jelasin tadi ini kan pakai akal kan. Ada matahari, ada sinarnya. Sinar ini kan semuanya pakai akal. Meskipun nggak tepat bener, ya kira-kira seperti itulah gambarannya. Kan gitu maunya Suhrawardi dan kawan-kawan. Karena ini sebenarnya nggak terkatakan. Untuk bisa dikatakan harus pinjem simbol macam-macam tadi. Pinjem matahari, pinjem cahaya, pinjem, biar orang paham. Oke. Ya namanya banyak kalau di situ disebut. Ada Nurul Anwar, ada Nurul Muhit, ada Nurul Qayyum, ada Nurul A'zam, ada Nurul A'la, ada Nurul Kohar. Banyak ya. Kalau kamu punya anak 7, kasih nama itu enggak apa-apa. Anak pertama Nurul Anwar, anak kedua Nurul Muhit, anak ketiga Nurul Qayyum. Itu semuanya cahaya, menunjukkan langsung pada Allah. Kalau orang Indonesia senangnya pakai Nurul Jannah. Itu. Jadi belum puncak. Surga itu cahaya tapi belum cahaya yang puncak. Apalagi nama Nurul, Nurul Huda, nah, cahaya petunjuk. Nurul apalagi ya, Komariah, Nurul Samsiah, Nur. Oke, nama Nur kan populer kalau di Indonesia.